yang dimulai dengan seorang gadis bernama Nora bersama ayahnya Tobias sedang memanjat lembah Romsdalen di Norwegia sampai ke puncaknya yang dijuluki Puncak Troll. Sesampainya di atas, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan membahas dongeng tentang asal-usul lembah tersebut. Diceritakan zaman dahulu kala terdapat 13 troll yang kobam dan mereka berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari terbit. Sampai akhirnya tanpa halu atau memang benar-benar nyata, Nora melihat ceplakan wajah troll di lembah itu. Solstrålen gjorde den til stein, og nå er det fjell, og bla bla bla. Og i lyset 20 tahun kemudian di pantai Atlantik sisi Norwegia bagian barat laut, Nora yang sudah menjadi profesor paleontologi ternama atau ahli dalam bidang perfosilan bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus yang dipercaya ada di sekitar sana. Semua timnya sudah mulai menyerah sedangkan Nora masih terus menggali karena dia sangat yakin fosil yang dicarinya benar-benar ada. Sampai akhirnya kerja keras Nora tidak sia-sia, dia benar-benar berhasil menemukan tulang belulang dinosaurus tersebut. Di lain sisi, tempat para pekerja proyek sedang membangun jalur kereta yang melewati Gunung Dovre, terlihat masyarakat sekitar berdemo karena para pekerja dianggap telah merusak alam. Jelas mereka nggak peduli dan peledakan gunung terus dilakukan. Lalu tiba-tiba saat mengecek ke dalamnya, terdengar raungan yang sangat mengerikan dan yang terjadi karena terjadi getaran hebat, markas angkatan bersenjata Norwegia pun mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat lubang besar yang sangat janggal, juga ada beberapa cekungan besar di tanah yang kalau diperhatikan lur sangat mirip dengan jejak kaki raksasa. Merasa ada sebuah ancaman mengerikan, jenderal pun meminta pasukannya untuk menjemput seorang ahli yang bisa meneliti insiden itu, yang tak lain tak bukan adalah Nora. Singkat cerita, sesampainya di Oslo, Nora bertemu dengan penasihat Perdana Menteri bernama Andreas yang langsung membawanya ke sebuah ruangan penuh dengan para pejabat negara dan ahli-ahli lainnya. Di sana mereka membahas penyebab lubang besar dan juga cekungan yang terjadi di gunung. Ada yang berteori karena resapan air lah, gas metana bawah tanah lah. Namun dengan santainya Nora mengatakan jika siapapun bisa menyimpulkan jika cekungan itu adalah sebuah jejak kaki. Meskipun tidak ada makhluk sebesar itu di ilmu paleontologi, tapi Nora yakin itu pasti jejak kaki. Beberapa orang di sana pun menertawakan Nora, namun tiba-tiba salah satu hacker di sana bernama Sigrid menunjukkan sebuah video sangat mengerikan yang berhasil diretas dari salah satu handphone pengunjuk rasa, di mana terdengar sangat jelas suara raungan yang disusul hancurnya terowongan kereta dan batu-batu pun berhamburan mengenai orang-orang. Semua orang di ruangan itu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Nora. Lalu Nora meminta video diputar kembali dan saat di stop terlihat sosok raksasa yang menyerang. Entah makhluk apa itu sebenarnya. Sekilas dari bentuknya menurut Nora, makhluk itu memiliki tinggi sekitar 40-50 meter, padahal primata terbesar yang diketahuinya aja mentok 4 meter. Di lain tempat, sepasang sejoli mbah-mbah yang sedang menikmati teh sisri panas, tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah kaki layaknya T-Rex yang sampai membuat teriak di air tehnya. Karena langkah itu semakin lama semakin dekat, si kakek pun membawa istrinya bersembunyi di dalam basement. Lalu ketika dentuman sudah berhenti dan mereka kembali ke atas, wow, sebagian rumah mereka bukan hancur lagi tapi hilang lur. Karena dilaporkan terdapat pergerakan aneh di daerah mbah-mbah tadi, Nora pun diperintahkan menjadi penasihat ilmiah dan akan mengecek ke TKP bersama Andreas menggunakan helikopter. Mereka pun akhirnya sampai di rumah mbah-mbah dan disambut oleh Kapten Christopher Holmes sebagai komando operasi khusus. Setelah diselidiki, Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan sejauh 20 km ke arah pegunungan di selatan. Kedua mbah-mbah tadi pun ditanyai kesaksiannya dan sang suami mengatakan jika situasi mendadak gelap, seakan-akan rumah mereka tertutupi bayangan gunung yang sedang bergerak. Sang istri juga sangat yakin mendengar suara raungan yang membuatnya menjadi sedih. Men en naturkraft bare storma nedover dalen her. En sørgelig melodi. Det gjorde meg fryktelig trist.
Setelah itu Nora mengecek cekungan yang diduga jejak telapak kaki menggunakan sinar ultraviolet, tapi tidak ditemukan jejak-jejak biologis. Lalu Nora, Andreas, dan Chris pun mencoba mendatangi daerah pegunungan 20 km ke selatan karena jejak terakhir berhenti di sana. Dengan teknologi pemindai termal, Chris tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dan Nora pun berkesimpulan bisa jadi makhluk itu berkamuflase karena dengan sosok raksasanya tidak mungkin dong dia hilang begitu saja. Lalu Nora pun minta diantarkan menuju suatu gubuk kumuh yang ternyata ayahnya Tobias tinggal sendirian di sana. Usut punya usut, ayahnya adalah profesor dialek asli dan folklore. Di dalam gubuknya terpasang banyak gambar-gambar makhluk troll dan juga beberapa artikel seperti berhentinya pembangunan jalur kereta saat Perang Dunia Kedua, yang mana karena Nazi melihat sesuatu di gunung. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh hari itu, Tobias pun semakin yakin jika makhluk itu adalah troll, di mana menurutnya 1000 tahun lalu mereka berkeliaran di Norwegia. Jelas Nora pun meminta ayahnya untuk berpikir logis dan tidak mengaitkan dengan fantasi dongeng ataupun sejenisnya. Karena jika troll memang hidup 1000 tahun yang lalu, tentunya mereka sudah menemukan fosil-fosil troll. Tobias mengatakan jika cerita rakyat, mitos ataupun karya seni tentang troll dibuat untuk menutupi kebenaran sosoknya, maka dari itu kali ini Tobias akan membuktikan jika apa yang ditelitinya memang benar-benar nyata. Hva om jeg fortalte dere at for 1000 år siden alle sagn, alle kunstmalerier dekk over sannheten? Ut på eventyr. Pass huet. Mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir terlihat. Sampai akhirnya Tobias melihat bebatuan di bawah dan minta helikopter segera turun di sana. Di bebatuan itu Tobias pun mengeceknya dengan cara menginjak-injak, menciumi dan memakan rumput-rumputannya. Sedangkan Nora mengatakan ke Andreas dan Chris jika ayahnya memang agak eksentrik, bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaan dan sempat masuk klinik psikiatri karena dianggap gendeng, ya kan? Nora pun meminta ayahnya untuk berhenti berfantasi, namun menurut Tobias, troll bukanlah sebuah fantasi karena mereka terbuat dari tanah dan batu yang sulit untuk dilacak. Lalu ketika cuaca di sana mulai mendung, tiba-tiba Pappa? Start opp. Kan betapa besar dan mengerikannya troll yang ternyata selama ini benar-benar ada. Sesampainya di camp militer, mereka pun zoom meeting bersama para pejabat yang tentunya Tobias dimaki-maki dan dianggap tidak waras karena menganggap makhluk itu adalah troll. Maka dari itu Perdana Menteri pun menyerahkan seluruh operasi kepada militer. Nora pun memohon kepada Chris agar diizinkan pergi ke lokasi troll untuk pengamatan lebih lanjut. Untungnya Chris masih berbaik hati mengizinkan mereka dan sekompi tentara pun langsung menuju TKP. Vi skal ikke gå i veien. Vi skal bare observere. Tank dan kendaraan bersenjata lainnya menyebar ke posisi masing-masing dan para tentara juga sudah dibekali bazooka. Sambil menunggu kemunculannya, Tobias pun mengajak ngobrol putri sematawayangnya karena beberapa tahun terakhir mereka sempat slack setelah Tobias keluar dari penjara. Nora pun teringat petualangan mereka dahulu dan juga kematian ibunya saat dia berumur 10 tahun. Alhamdulillahnya mereka pun kembali rujuk dan tak lama kemudian troll muncul berjalan mendekat ke arah pasukan. Saat itu juga jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Bazooka ditembakkan tapi tentunya tidak berpengaruh karena troll terbuat dari batu dan tanah. Troll yang sangat marah pun berusaha mengejar dan Chris meminta pasukan tank menembakinya. Namun itu juga sia-sia, mampus. Han lukta blodet. Dengan nekatnya Tobias berusaha mengajak troll berbicara dan ternyata cara itu bisa menenangkannya. Tapi tiba-tiba salah satu tank menembak dari jauh yang langsung membuat troll sangat murka dan tanpa sengaja menendang Tobias. Untungnya
Akhirnya Troll pun pergi dari sana dan Tobias yang sudah sekarat hanya tersenyum karena dia bisa bertatapan langsung dengan Troll. Sebelum meninggal, Tobias sempat mengatakan ke putrinya yaitu istana kerajaan. Nora yang masih galau pun kepikiran kata-kata ayahnya yaitu istana kerajaan sampai-sampai dia ketiduran di ruangan. Lalu keesokan paginya Chris pun mengabarkan bahwa Troll terlacak berhenti di sebuah lembah dan serangan udara akan segera diluncurkan. Meskipun dongeng mengatakan jika Troll tidak tahan matahari, tapi ternyata itu salah karena jelas-jelas mereka melihat Troll terbangun di siang hari. Setelah mengecek-ngecek buku catatan ayahnya, Nora menemukan sebuah foto gereja dengan batu besar di depannya. Melihat itu, Nora pun langsung melapor ke para pejabat bahwa kemungkinan Troll tidak bisa mendengar suara lonceng karena mitos kuno mengatakan bahwa Troll pernah melempar batu ke arah gereja. Loh ya, langsung diketawain salah satu pejabat karena omongan Nora semakin tidak masuk akal. Namun Kapten Chris membantunya karena terbukti Troll kebal dengan senjata-senjata modern sekalipun. Dan setelah dipikir-pikir, Perdana Menteri akhirnya setuju melakukan cara yang tidak biasa. Tak lama kemudian Sigrid melacak Troll yang terus berjalan ke tenggara, di mana sebentar lagi dia akan sampai ke sebuah tempat wisata di daerah Lillehammer. Sementara itu para warga yang sedang asik healing di sana mendadak panik karena terjadi getaran hebat yang mana artinya Troll sudah sampai di tempat itu. Dari kejauhan terlihat 4 helikopter yang mendekat dengan membawa lonceng. Mereka pun terus mengelilingi Troll sambil membunyikan lonceng dan ternyata benar cara itu berhasil. Troll merasa terganggu dengan suara yang mendengung di kepalanya, namun dia masih bisa melawan balik. 3 helikopter pun dihancurkan dan ketika salah satunya akan menimpa seorang bocil, anehnya Troll membantu menyelamatkannya. Tersisa 1 helikopter yang ditumpangi oleh Nora, Andreas, dan Chris yang langsung menjauh dari Troll. Berita keberadaan makhluk raksasa mengerikan pun tersebar ke seluruh dunia dan masyarakat mulai ketar-ketir karena Troll terus berjalan menuju ke ibu kota Norwegia yaitu Oslo. Setelah itu Nora pun melapor ke Bu Menteri jika suara lonceng berdampak kepada Troll. Namun karena ancaman semakin dekat, Perdana Menteri pun akan mengerahkan seluruh kekuatan tempur untuk melawannya. Meskipun Nora menjelaskan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan Troll dan kenapa dia terus berjalan, tapi keputusan Bu Menteri sudah bulat untuk tetap menyerang secara langsung. Nora pun akhirnya diberhentikan dari misi tersebut dan Chris meminta maaf karena dia tidak bisa membantunya. Sementara itu, Andreas juga resign dari pekerjaannya karena sebagai penasehat dia sudah tidak dihargai lagi dan sekarang Andreas akan membantu Nora. Setelah melakukan meeting pejabat, Perdana Menteri pun mengumumkan ke seluruh rakyatnya bahwa warga Oslo akan dievakuasi karena makhluk raksasa yang tidak diketahui jenisnya semakin mendekat. Untuk itu, pemerintah, angkatan bersenjata, dan ilmuwan terbaik telah dikerahkan untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan tegas, Bu Menteri menyatakan keadaan darurat dan meminta masyarakat Norwegia untuk saling melindungi. Vare over fremste forskere, troll over situasjonen. Skapning seg fra dypet. Ser dere nå fra dypet av mitt hjerte. Jeg erklærer herved unntakstilstand. Di lain sisi, Andreas dan Nora masih terjebak macet di jalanan. Nora pun terus membaca buku ayahnya yang di salah satu halaman tertulis Cindy. Nora pun teringat jika ayahnya sering mengatakan kata itu, namun dia tidak tahu apa artinya. Andreas pun mengatakan jangan-jangan yang dimaksud Cindy adalah Rikard Cindy, seorang pejabat senior di istana kerajaan. Klub ya kan sama ucapan Tobias sebelum wafat yaitu istana kerajaan. Gak pakai lama, Nora pun meminta Andreas untuk putar balik menuju istana kerajaan di Oslo saat itu juga.
Sesampainya di sana, para penjaga pun langsung menodongkan senjata karena mereka berdua memaksa masuk. Untungnya Pak Sinding datang ke gerbang dan ketika dia melihat Nora, tanpa banyak tanya mereka pun langsung dipersilahkan masuk. Usut punya usut, Richard Sinding mengenal baik Tobias sejak dulu, tapi dia terpaksa harus dipenjarakan karena hampir menguap fakta sebuah tempat. Hah, tempat apa itu? Nora dan Andreas pun dibawa ke tempat tersembunyi di dalam garasi, di mana hanya segelintir orang yang mengetahui tempat itu. Ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan lain, yaitu kerajaan Troll. Sinding pun menjelaskan bahwa dahulu kala pada tahun 1000-an Raja Norwegia bernama Saint Olaf membinasakan kaum Troll saat kristenisasi Norwegia karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan baru tersebut. Namun ada satu anak Troll yang diselamatkan dan sengaja dipenjara ke dalam Gunung Dovre lalu dibiarkan mati. Namun sayang, ternyata Troll itu masih hidup sampai sekarang, ya kan? Nora pun berkesimpulan jika Troll terus berjalan ke pusat kota karena ingin kembali pulang ke rumahnya atau ke kerajaannya. Sampai akhirnya ketika Nora mengecek tulang-tulang di sana dengan ultraviolet, terlihat tulang yang berubah menjadi batu. Itu artinya dongeng masa kecil benar adanya. Troll bisa berubah menjadi batu jika terkena matahari. Nora pun sadar jika Troll bisa terbangun di siang hari sebelumnya karena saat itu cuaca lagi mendung. Olav med hellige landet for alt som ikke passet Prøver å finne veien tilbake til slottet sitt. Han vil hjem. ham inn i dypet av Dovrefjell og stenge ham inne. Sementara itu di jalanan kota, pasukan militer yang bersiaga langsung menembaki Troll yang semakin mendekat. Namun jelas bukan tandingannya sama sekali. Troll menghancurkan mereka semua dan berhasil menerobos barikade. Para pejabat yang semakin ketakutan pun berencana akan merudalnya dan Andreas yang mengetahui kabar tersebut meminta bantuan Sigrid untuk meretas sistem pesawat agar rudal bisa dibatalkan. Setelah itu Nora menelpon Chris untuk menyampaikan rencananya dan jangan sampai ketahuan para pejabat. Karena tidak mungkin mengerahkan orang-orang militer, Chris pun langsung mengontak teman-temannya di pasukan pertahanan untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Være hacke seg inn i et militært datanettverk jagerflyet ever. Assalamualaikum. Alaikum salam brorsan. Vi har en inkommende fiende så elända. Det om 10 minuter. Ikke her! Ikke på våre vagn! Di lain sisi, Nora dan Andreas pinjam mobil milik Ratu Norwegia dengan membawa bongkahan besar yang sebentar lagi kalian akan tahu lur. Mereka berdua sangat deg-degan karena jika peretasan Sigrid tidak berhasil, itu artinya mereka akan tewas terkena rudal. Berkali-kali Sigrid terus berusaha menjebol sistem dan tepat ketika rudal akan ditembakkan, Sigrid berhasil meretas sistemnya. Systemfeil! Systemfeil! Skjer ingenting? Hvorfor skjer ingenting? Tak lama kemudian sang monster Troll pun datang dan dengan nekat Nora melajukan mobil ke arahnya untuk memancing Troll. Karena ternyata yang dibawanya adalah tengkorak keluarganya dan tentu melihat itu Troll pun sangat-sangat murka. Troll pun mengambil tengkorak keluarganya dan bergumam menunjukkan rasa sedihnya. Lalu ketika dia ngaca di jendela gedung tanpa sengaja kaca dipecahkan sampai-sampai tengkorak pun terjatuh hingga hancur. Melihat itu Troll langsung meraung sangat keras lalu menatap mobil Nora dengan penuh dendam. Dan yang terjadi, di kantor pusat, sayangnya Sigrid ketahuan, sistem pun kembali diaktifkan dan perintah merudal Troll langsung dijalankan. Sementara itu Nora dan Andreas terpaksa keluar dari mobil karena Troll berhasil mengejar mereka.
Alhamdulillahnya mereka sudah sampai di lokasi. Troll yang mengamuk pun akan menginjak Nora, namun untungnya Chris and the gang mengalihkan perhatiannya. Rencana mereka pun berhasil. Troll yang terpancing ke sana tidak bisa berkutik sama sekali karena dikelilingi oleh sinar ultraviolet jumbo yang dibawa pasukan, sedangkan rudal pesawat juga dibatalkan oleh jenderal karena di sana banyak warga sipil. Sampai akhirnya salah satu pejabat yang rese dan paling ngotot dari awal film memaksa rudal tetap diluncurkan. Lalu yang terjadi? Chris dan yang lainnya pun bersorak-sorai karena troll yang kepanasan benar-benar tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba mendengar raungannya yang kesakitan, Nora langsung mencopot semua power ultraviolet seperti ayahnya. Kali ini Nora mengajak ngobrol troll dan memintanya segera kembali ke gunung. Karena sebenarnya troll tidak pernah menyerang umat manusia dan justru manusialah yang menjadi ancaman baginya ya. Troll yang tahu telah diselamatkan Nora pun hanya terdiam seolah-olah mengerti kebaikan hatinya. Namun naasnya fajar telah tiba, matahari pun mulai terbit yang akhirnya menyinari troll hingga dia berubah menjadi batu. Meski merasa terpukul dengan kematian troll, tapi bagaimanapun Nora harus mengikhlaskannya demi kebaikan manusia. Tak lama kemudian Perdana Menteri dan pejabat lainnya pun datang untuk mengucapkan selamat dan berterima kasih atas perjuangan Nora. Di akhir film, Andreas bertanya kepada Nora, apakah mungkin ada troll lain yang bersembunyi di dalam goa? Dan Nora pun hanya terdiam. Professor Friedman, jeg vet ikke hva jeg skal si. Tror du det finnes flere der ute? Ei hule dypt under et eller annet?